Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, jika sehat. Sebelum kegiatan proses belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM dipimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini ya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ya, hari ini tanggal berapa? 23 Januari 2024. Ya. Bapak akan mengabsen kehadiran dulu ya. 1. Adinda. 2. Aditya. 3. Aditya Pratnata. 4. Alma. 5. Amir. Muhammad Husnul. Nasya. Natalia. Salwa. Bagaimana tidurnya semalam? Enak? Istirahatnya cukup? Alhamdulillah jika tidurnya enak dan tidurnya cukup. Belajarnya gimana di rumah? Berapa jam sehari? Berapa jam kemarin? 1 jam. Benar? Belajar tidak nanti tadi malam? Alhamdulillah ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana kita melakukan kegiatan ice breaking? Ayo, siapa yang mau melakukan kegiatan ice breaking untuk memimpinnya? Ya, dulu. Ya, silakan maju dulu. Dengarkan. Di sini ada 2 kegiatan ice breaking yang akan kita lakukan. Ya, 1 kegiatan ice breaking untuk menyanyi lagu asik belajar bahasa Indonesia, dan yang kedua nanti ice breakingnya yaitu senam penguin. Teman-teman, mari kita melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu asik belajar bahasa Indonesia. 1, 2, 3, mulai. Oke, mari kita lanjut untuk ice breaking yang kedua, yaitu senam penguin. 5, Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.
Silakan duduk kembali. Silakan dipersiapkan untuk buku pelajarannya, ya. Siapkan untuk dibuka di bukunya, dipersiapkan anak-anakku sekalian, ya. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin, kita belajar tentang apa di pertemuan kemarin? Sebelum menyimak teks pidato, kita belajar dulu tentang pidato, ya. Setelah kalian memahami apa itu pidato, nah sekarang kita mengambil di elemen menyimak pidato. Coba, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan menyimak? Yuk. Menyimak pidato adalah mendengarkan, menyimak, dan memahami pidato yang disampaikan oleh orang lain. Udah, gitu. Sip, makasih, ya. Atau bisa juga menyimak adalah sebuah cara untuk memperhatikan dan serius serta sungguh-sungguh tentang apa yang disampaikan dari orang yang berpidato tersebut. Kita menemukan informasi apa yang disampaikan dari orang yang melakukan pidato tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kalian akan diajak untuk mendengarkan atau untuk menyimak 2 buah tayangan video, tapi hanya sebatas audio saja, tidak ada gambarnya. Paham ya? Nah, setelah itu kalian nanti tolong simak video pertama, ya, tentang apa, isinya apa, ya. Terus kalau tidak video kedua juga sama, tentang apa, isinya apa, dan memaparkan apa. Adakah di situ ajakan atau seruan atau sebuah motivasi dalam pidato tersebut? Ya, nanti kalian tolong catat hal-hal tersebut, ya. Paham ya? Paham. Makasih. Ya, kita lanjut. Coba saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan saya, pernahkah kalian melihat orang berpidato? Angkat. Siapa namanya? Jelita. Pernahkah Jelita melihat orang berpidato? Di mana? Di sekolah. Apa saja isi pidato tersebut? Mengenai tentang kebersihan. Pentingkah pidato tersebut menurut Jelita? Mengapa? Karena pidato tersebut mengajak kita untuk menjaga kebersihan. Nih, tepuk tangan untuk Jelita. Itulah, ya, hasil dari menyimak sebuah pelajaran pidato. Menyimak, itulah hasil proses menyimak. Jangan sampai, ya, yang saya temukan terkadang setelah mendengar orang berpidato ditanya, tadi pidato tentang apa? Tidak tahu. Terus menyampaikan tentang apa? Tidak tahu juga, ya. Jangan sampai seperti itu, ya, nggak boleh. Setelah kalian mempelajari ini, belajar tentang bagaimana cara menyimak, kalian bisa paham. Oh, jadi kalau ada orang berpidato, ada orang yang sedang berbicara di depan, ya kalian tolong dengarkan, adab untuk mendengarkan, ya. Apabila perlu kalian catat hal-hal pentingnya, karena suatu saat mungkin bisa bermanfaat gitu. Dan apalagi di proses pembelajaran ini, ya, saya tidak ingin setelah kalian mempelajari pembelajaran ini, kalian jika menyimak sesuatu hal atau apalagi itu masalahnya pidato, ditanya tidak tahu, ya. Setelah mendengarkan pidato tidak tahu, padahal rutinitas kita selaku pelajar di sini, kalian selaku pelajar di sini, ya, tiap hari Senin itu selalu upacara jika memang cuacanya memungkinkan gitu. Nah, di mana di upacara tersebut pasti akan ada pembina upacara yang menyampaikan pidato, ya. Paham ya? Sering lihat begitu kan? Iya, sip, ya. Ada lagi yang pernah lihat pidato? Coba dari laki-lakinya mana? Siapa namanya? Amir. Amir pernah melihat pidato. Pidato tentang apa, Amir? Pidato tentang kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan. Di mana Amir melihat pidato tersebut? Di sekolah, Pak. Terus, pentingkah pidato itu menurut Amir? Sangat penting, Pak. Kenapa bisa penting? Karena pidato tersebut mengajak kita supaya menjadi lebih bertanggung jawab. Alhamdulillah bisa paham. Makasih Amir, tepuk tangan untuk Amir, ya. Ya, tadi yang saya sampaikan, ya, pembelajaran atau pemahaman bermakna dari kegiatan proses pembelajaran ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik, yaitu kalian, mampu memahami informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan, ya.
tadi yang saya sampaikan dari awal, bahwa hasil dari proses kegiatan menyimak, ya kalian harus mampu memahami informasi, apa informasi yang didapatkan dari mendengarkan atau menyimak pidato tersebut, ya. Adakah nasihatnya tentang apa? Nah, itu nanti jalankan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Adakah dalam pidato itu memberikan motivasi? Nah, kalian harus tahu. Adakah dalam pidato itu memberikan sebuah peringatan? Ya, tadi seperti teman kita disampaikan Jelita, dia menyampaikan katanya tentang kebersihan, ya. Pasti di situ akan ada peringatan. Apabila yang melanggar dan tidak mau melakukan menjaga kebersihan di sekolah, pasti akan ada konsekuensinya. Nah, itu sebuah peringatan, harus hati-hati dan jangan dilakukan gitu. Apabila misalnya itu sebuah hal yang baik, nah itu dikerjakan. Makanya di sini proses menyimak itu sangat penting untuk kegiatan untuk kehidupan kita dari sekarang dan masa yang akan datang, ya. Dan di menyimak itu ada juga tentang pengetahuan. Kalian bisa tahu dan kalian bisa paham, ya, tentang bagaimana orang yang berpidato di depan orang banyak itu seperti apa rasanya, memahami gesturnya, memahami intonasinya dan lain sebagainya. Nanti di pelajaran selanjutnya itu, ya. Kita masuk kegiatan inti dalam proses pembelajaran ini, ya. Langkah-langkah pertama yang harus kamu lakukan sebelum kamu melakukan kegiatan menyimak. Coba, ada yang tahu? Angkat tangan, berdiri. Ya, Bu Andi. 1, mendengarkan dengan cerdas seksama. Silakan duduk kembali. Terima kasih. 2, yo, Azira, diri. Menemukan pokok-pokok isi dalam pidato. Makasih, duduk. Ya. 3, diri. Ya. Tulis kembali isi pidato. Nah, makasih, Bahtiar. Ya, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menyimak tentang pidato yaitu ini, kurang lebih seperti ini. 3 langkah ini yang harus kalian perhatikan, ya. 1, mendengarkan dengan cara seksama. Menyimak dengan cara serius dan sungguh-sungguh gitu. Konsentrasi, jangan terpecah, ya, agar paham apa yang disampaikan. Dan yang kedua, kalian bisa menemukan pokok-pokok dari isi pidato tersebut, begitu. Pokok-pokoknya apa? Nah, pokok-pokok ini biasanya karena pemikiran kita manusia bukannya komputer dan lain sebagainya, ya. Jadi kalian apabila mendengar sebuah pidato, apalagi kalau di forum dan sebagainya, jika itu memang bermanfaat, membawa catatan-catatan kecil dan dicatat gitu, ya. Untuk apa? Nanti suatu saat barangkali berguna dan untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf dan lain sebagainya. Apalagi dalam proses pembelajaran ini, ya. Ini pasti untuk mendengarkan atau untuk menjawab sebuah LK yang nanti akan saya berikan di pertengahan pembelajaran ini. Paham, ya? Sip. Ingat, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus tahu namanya setiap kegiatan proses pembelajaran pasti akan ada tujuannya, ya. Tujuan itu apa, ya? Tujuan yang harus kalian lakukan sampai setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian harus paham tentang, ya, pembelajaran itu dan harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kalian. Nah, tujuan pembelajaran di sini, ya, peserta didik mampu memahami informasi dan motivasi. Mampu memahami informasi dan motivasi dari proses hasil menyimak pidato secara logis, sistematis, kritis dan kreatif, seperti itu, ya. Informasi, misalnya kalian setelah kalian menyimak sebuah tayangan pidato, kalian memahami informasinya apa dari pidato ini, ya. Terus adakah kalimat-kalimat yang memberikan motivasi untuk kehidupan kita, ya. Tapi ingat, itu secara logis itu secaranya ini, ya, masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus sistematis secara menulisannya, ya, secara berurutannya, penyampaiannya sistematis itu jadi berurutan gitu, ya. Kalian harus bisa berpikir kritis dan kreatif untuk mengembangkan nanti untuk menjawab LK yang akan diberikan. Udah paham, ya? Paham belum? Nah, sebelum kalian melakukan kegiatan menyimak dari tayangan video yang nanti akan Bapak tampilkan, kalian coba dibagi kelompok terlebih dahulu, ya. Silakan, proses pembagian kelompoknya kemarin ingin seperti apa, saya menyerahkan ke kalian karena kalian yang ingin seperti itu. Ayo, silakan dimulai.
Mau nyanyi dulu nggak? Ayo, kata, ya Sak, ayo gimana Sak, ulangi, ayo Sak, cepat, siapa yang mimpin maju ayo. Katanya mau nyanyi kemarin, inginnya, biasa begitu. Ya Sak, ya pilih, mulai. Lalu kita bernyanyi untuk mencari kelompok kita masing-masing. 1, 2, 3. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, cari kelompokmu. Nah, ya silahkan cepat bagi kelompok seperti kemarin. Ya diberi waktu 2 menit, cepetan. Kelompok kita tidak lama, cepetan. Sudah, silakan. Sebelum kalian mendengarkan pidato yang akan disampaikan, ya saya akan memberikan lembar kerja setiap kelompok satu. Nanti tolong diisi, ya. Ya, setelah kalian menyimak 2 tayangan video yang akan disajikan. Sudah, posisi siap ya, pegang alat tulisnya. Ingat, tadi langkah-langkah untuk menyimak apa ya. Perhatikan dengan cara seksama. Setelah itu, ya, kalian harus bisa menemukan isi dari pidato tersebut atau inti dari pidato tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Atas sebagainya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cuplikan video kedua, tolong disimak kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu. Membakar budaya ekonomi dan menumbuhkan rasa malu menikmati ekonomi silakan dulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dan berharap dengan langkah-langkah yang sistematis yang sistemik dari dulu sampai hilir kita bisa efektif memberantas korupsi, efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi dan menjadikan Indonesia negara maju dan pun listrik di KPK ada kami pemberantasan korupsi dan korupsi. Dan itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya, kalian diberikan kesempatan waktu 10 menit untuk menjawab LK yang telah saya berikan dari hasil menyimak 2 tayangan video tersebut ya. Silahkan didiskusikan dengan teman sampai jam 10 tepat ya, saya beri waktu. Diberi tanggal, LK-nya diberi tanggal sekarang ya. LK-nya, namanya, identitasnya jangan sampai lupa. Identitas nama kelompoknya, terus hari dan tanggal. Nanti saat tampil ya, 3 orang aja yang tampil yang mempresentasikan ya. Kan sudah diatur tugas kemarin. Setelah kalian di kelompok pasti ada tugasnya masing-masing sebagai tanggung jawab kalian. Udah Mir? Udah, is. Nanti yang mau maju siapa Mir? Beliau mau maju. Alhamdulillah ya. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik untukmu. Sudah? Udah belum? Udah ya? Udah siap? Udah siap ya? Di sini waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari menyimak video yang disampaikan tadi ya.
Di sini saya akan menggunakan acak ya, acak kelompok. Ya. Nah, udah itu Meliani. Ayo kelompok yang namanya Meliani, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliani, perwakilan dari kelompok 2 dan teman saya Hania Anda. Kami akan menyampaikan hasil menyimak kami yang telah ditampilkan. Hasil menyimak pidato yang telah ditampilkan. Teks pidato ke-1 menyampaikan mengenai bahayanya merokok di kalangan remaja. Gagasan yang kami dapat dari video teks pidato ke-1 yang berjudul bahayanya merokok, menurut kami, merokok hanya merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Pidato tersebut mampu mengubah pola pikir seseorang yang ingin mencoba untuk merokok tidak ingin melakukan hal tersebut. Kami merasa terbangun untuk tetap hidup sehat, sedangkan teks pidato ke-1 yang mengenai bahayanya merokok, rokok terkandung zat kimia yang berbahaya. Banyak penyakit oleh rokok, salah satunya jantung koroner dan penyakit pada pernafasan. Beberapa kemasan rokok terdapat peringatan pemerintah Hawaii dampak bagi tubuh. Rokok berdampak buruk bagi diri sendiri atau orang lain. Maka dari itu, mari kita ubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup sehat. Menurut kami, merokok sangat tidak baik bagi tubuh dan alam sekitar. Dan asap rokok tersebut menimbulkan polusi udara yang menyebabkan udara menjadi tidak bagus untuk kesehatan. Pesan yang dapat kami ambil dalam pidato 1 adalah berhentilah merokok dan jangan merokok karena rokok dapat menyebabkan kematian seperti pernyataan dalam buku rokok. Teks pidato kedua menyampaikan mengenai budaya anti korupsi yang harus dimakan. Gagasan yang kami dapat dari video teks pidato 2 yang berjudul anti korupsi, menurut kami pencegahan korupsi memerlukan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, serta tindakan yang adil untuk meningkatkan pidana korupsi. Kesimpulan yang kami telah dapatkan dari kedua pidato tersebut yaitu kedua pidato masing-masing berisi suatu isu yang berbeda. Pidato 1 berisi mengenai bahayanya rokok bagi tubuh manusia, sedangkan pidato 2 berisi mengenai budaya anti korupsi yang harus dikembangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kata atau kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk saleh. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Kojokan kedua, siap. Berputar. Siapa yang maju? Nah, kelompok Guandi. Silahkan kelompok Guandi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, maaf, perkenalkan diri, nama saya Bahtiar Ibrahim. Saya Guandi. Saya Luki. Teks 1, informasi yang kita dapat dari teks 1 dan 2 yaitu bahaya merokok bagi anak-anak dan remaja. Teks 2 tentang anti korupsi. Dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia dan 200 diantaranya mengandung karsinogenik, yaitu zat yang dapat merusak tubuh kita. Ada yang kita pikirkan bahwa merokok itu sangat berbahaya karena di dalam rokok terdapat 400 zat racun yang suatu tindakan korupsi, yaitu suatu tindakan buruk atau fatal dari teks tersebut. Kita harus jauhi kedua teks tersebut, yaitu rokok. Ternyata dari satu batang memiliki zat yang sangat bahaya bagi tubuh. Jadi jauhilah teman kita yang mengajak kita untuk membuat keburukan seperti rokok. Yang
kami dapat yaitu Apa yang didapat? Jelas yang benar. Yang kami dapat dari proses hasil menyimak dua pidato yang tadi diputar adalah begitu, biar jelas kalimatnya. yang kami dapat dari kedua teks pidato tersebut yaitu kita bisa tahu banyak tentang bahayanya rokok dan korupsi. Teks pidato tersebut baik dapat mudah dimengerti dari teks pidato yang kita dapat tahu bahwa rokok dan korupsi itu sangat berbahaya. 10. Dalam teks tersebut kita bisa membandingkan bahwa di dalam teks 1 dapat bahayanya merokok. Rokok adalah zat yang berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Dan teks 2 anti korupsi terjadinya sektor yang mempengaruhi ekosistem perusahaan terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam penjagaan tindak pidana korupsi. Segitu saja pidato dari kami. Sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, diam dulu ya. Di sini ya dengan acap ini kalian ya terpilih tampil ya untuk mungkin tidak disangka ya. Biasanya kan jarang tampil ya. Karena nyuruh terus ya. Saya senang sekali di sini laki-laki malah yang terpilih gitu ya. Makanya saya menggunakan tadi untuk mengocok seperti itu ya. Coba berikan nilai, berikan penilaian. Menurut kalian layak diberi nilai berapa ini kelompok ya? Dari suaranya yang bergetar, pegang mic-nya yang gemeter, terus bahasanya juga terkadang ini ya, itu nggak apa-apa, ini proses pembelajaran. Makanya kata saya biasakan proses pembiasaan untuk kedepannya, berani tampil, berani berbicara dalam proses pembelajaran tentang materi yang disampaikan ya. Kenapa saya memilih di kodok seperti ini? Biar ada keadilan, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu ya. Ayo silakan jelita kelompoknya, silakan layak diberi nilai berapa ini kelompok Bu Andi, layak diberi nilai berapa? Berdiri 1 menit, berdiri silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan nilai kepada perwakilan kelompok 4 yaitu 80. 80 lumayan. Ya, tepuk tangan, silakan duduk ya. Silakan duduk, bawa ininya nanti dikumpulkan setelah kumpulkan LKPD-nya. Udah diberi nama? Hari, kelas, tanggal, bulan, tahun? Nah, sip. Di kegiatan penutup ini saya ingin sebelum kita akhiri dalam proses kegiatan pembelajaran di hari ini, kegiatan pembelajaran menyimak ya, silahkan yang mau menyimpulkan ya. Sip, simpulkan satu aja dulu dan mungkin yang lainnya. Menurut kamu kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya ya, silahkan. Menurut saya, dengan menyimak kita dapat memperoleh dan mengubah informasi buat informasi itu bisa. Ayo, ada lagi? Saya jalannya kaki saya udah sakit. Nggak apa-apa. Menurut saya mata kegiatan menyimak dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna, yaitu untuk penambahan informasi atau pengetahuan yang dapat kita pelajari dari orang lain dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan. Ya, makasih. Tepuk tangan semuanya untuk diri kita. Nah, silahkan duduk kembali ya. Kita simpulan. Menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa atau informasi secara lisan. Ya, dengan menyimak kita dapat memperoleh dan mengubah informasi lisan menjadi sebuah informasi tulisan. Paham ya? Nah, ada yang tanyakan dari pembelajaran kegiatan ini? Tidak. Udah paham ya? Kita sampai di ujung kegiatan proses pembelajaran ya. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada
kesempatan ini, ya, kalian sungguh luar biasa, kalian sungguh hebat, ya. Dan saya menyampaikan sebelum pembelajaran ini ditutup, nah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang bagaimana praktek berpidato. Tolong siapkan oleh kalian, ya, untuk nanti tampil berpidato di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Dari mulai pembukaan, isi dan penutup pidato itu seperti apa. Biasanya orang kadang suka bisa, tapi saat suruh tampil suka grogi. Itulah, ya, mekanisme dalam proses pembelajaran. Makanya di sini dilatih kalian. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang praktek berpidato. Harap sudah disiapkan nanti untuk teks pidatonya. Paham ya? Sudah mengerti semuanya? Ada tanya kan? Dah, kita akhiri kegiatan pembelajaran ini. Rapikan alat tulisnya. Kalian anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Saya yakin, ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang begitu cepat tanggap dalam menyikapi permasalahan. Tolonglah, ya, kepintaran kalian, kecepatan kalian, kepandaian kalian gunakan untuk hal-hal yang positif. Pesan saya, rajinlah belajar untuk memutuskan rantai kebodohan. Paham ya? Tetap semangat belajar. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri. Marilah untuk yang beragama muslim kita sama-sama mengucapkan puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, ya, saya berikan kesempatan kepada tadi yang perdana biasanya suka maju, ya, yang pertama maju gitu ya. Ini kelompok ini silahkan maju duluan. Kita berikan dispensasi ya, dan ngiri. Ya silakan. Ayo, keluar dulu. Ayo keluar. Langsung pulang ya. Sini, jabat tangan, pulang. Nah, sip. Yo sip. Salam. Yuk, silakan Kenia, maju kelompoknya. Makasih ya. Ingat tadi apa yang harus disiapkan, yaitu teks pidatonya disiapkan. Nanti kita praktek berpidato. Ya, yuk. Mamina belakangan, Mamina biasanya. Ya. Makasih ya. Neng, maju Neng. Terima kasih Jelita. Yuk, salam. Yuk, silakan terakhir. Tetap semangat ya, Berliano. Ingat, tidak ada orang yang bodoh kalau orang mau belajar, ya. Putuskan rantai kebodohan dengan cara rajin belajar. Siap. Makasih ya. Waalaikumsalam. Siap. Makasih.